Halo, salam jumpa di channel Razwane, channel jalan-jalan, traveling, dan spot wisata. Kali ini saya berbagi perjalanan saya ketika menaiki kapal KMP Jatra 3 saat menyeberangi Selat Sunda dari Merak ke Bakauni. Bagaimana keadaan di dalam kapal KMP Jatra 3 ini? Simak terus video ini sampai akhir ya. Siapa tahu menjadi rekomendasi saat menyeberangi Selat Sunda. Saat menaiki kapal KMP Jatra 3 ini, kebetulan bersamaan saya menaiki bis langsung dari Yogyakarta ke Lampung. Bagaimana review saya tentang bis yang saya naik ini? Simak di video di channel ini juga. Semua penumpang yang menaiki bis di kapal ini disuruh untuk turun agar naik ke dek kapal. Ini merupakan peraturan bagi penumpang kapal yang menyeberangi Selat Sunda ini. Di kapal ini, lantai yang paling bawah itu khusus untuk kendaraan berukuran besar, yaitu bus dan truk. Sedangkan untuk lantai kedua ini khusus untuk kendaraan berukuran kecil seperti ini ya, minibus, Avanza, motor, dan yang lain-lain. Ini dia di keadaan di lantai 2. Kita bisa lihat keluar juga. Dari lantai 2 ini penumpang disuruh naik lagi ke atas untuk ke dek penumpangnya di atas. Nah, ini cukup antri, akhirnya saya memilih untuk pilih jalan ke sini. Ternyata di lantai 2 ini ada jalan untuk masuk ke ruang penumpang juga ke sini nih. Dan ini toilet untuk wanita, sebelah sana tadi toilet pria. Nah, ini keterangan bagaimana letak-letak dari KMP Jatra 3 ini nih. Dek 1, dek 2, dek 3, dek 4. Nah, terdiri dari apa saja bisa kita lihat di sini. Nah, ini di ruangan ini ada pramugarinya. Saya langsung masuk ke dalam, ternyata seperti ini keadaan di ruang pertamanya ya. Ini diletak di lantai 2 ya. Sofa-sofanya sangat bagus dan rekomendasi untuk bersantai. Ini gratis yang di sini ya. Kita bisa memilih tempat yang cocok untuk kita bersantai ria di sini. Di ruang ini cukup nyaman ya. Di sini juga terdapat untuk mencarger HP, ini khusus charger HP gratis ya, dan tempat duduknya tadi cukup nyaman. Oh ya, di sini siapa cepat dia dapat ya. Kalau cepat masuk dan masih ada tersedia, kita bisa duduk di sini. Tapi kalau ditempati orang lain, jadi kita harus cari yang tempat kosong. Oke, kita ke arah sana lagi. Kita melihat bagaimana di ruangan yang lain. Yuk. Nah, ini ada tangga ke atas dan ini pramugarinya. Kalau kita mau bertanya-tanya bisa langsung bertanya ke beliau. Ini kita lihat ke atas. Nah, naik ke atas ini. Tangganya cukup bagus, unik seperti ini dan cukup terang ke atas. Nih.
Di sini ada ruang Executive Lounge. Ini kita masuk berbayar lagi. Untuk satu penumpang itu berbayar seharga 60.000. Dan saya tidak masuk ke dalam ya. Saya juga belum pernah masuk ke dalam. Saya pengen menyepil bagaimana keadaan di luar. Mungkin next time ya kita bisa sepil keadaan di dalam di Executive Lounge ini. Kita pindah ke ruangan yang lain. Yuk kita lihat dulu ruangan yang lain ya. Dari ruang Executive Lounge ini ada pintu keluar sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini saya coba ke sebelah kiri dan ini menuju ke belakang. Kita lihat bagaimana keadaan di belakang. Ke belakang apa ke depan ya? Coba kita lihat ya, ini ke arah ke depan sepertinya. Nah ini kita ke arah sana. Oh iya betul, ternyata kita ke arah depan. Ini di depannya ini dermaga eksekutifnya dan ini pelabuhan Meraknya. Ini ke arah sana pelabuhan untuk dermaga reguler. Kita masuk lagi ke dalam. Kita belum spill semuanya. Kita mau lihat bagaimana keadaan ruang penumpang di dalam lagi. Ini ruang Dahlia, ini khusus untuk ABK. Ini kita naik ke atas tangga ini dikit dan kita masuk ke ruang ini. Di sini khusus untuk ABK, tidak boleh penumpang. Kita masuk ke dalamnya. Begini keadaan di ruang ini ya. Nah ada bangku-bangku seperti ini dan ada mejanya. Di situ ada kantinnya atau untuk beli makanan. Ternyata ada ruangan lagi ke dalam. Yuk kita masuk lagi. Ini ruang penumpang pelamboyan. Nah ruangan ini seperti ini bentuknya. Ini ada sofa, bukan sofa ini ya, kursi seperti sofa seperti ini tidak ada mejanya. Nah berurut seperti ini tempat duduknya. Kita ke arah belakang lagi, kita melihat bagaimana keadaan di sana. Dan di ujung, di tengah-tengah itu ternyata ada playgroundnya atau untuk main anak-anak ya. Nah jadi kalau anak-anak ikut naik kapal ini bisa suruh main di sini. Cukup banyak kan anak mainnya. Nah di belakang playground ini ternyata ada ruangan lagi khusus untuk rebahan. Ada 2 tingkat seperti ini ya. Nah ke belakang kita lihat ada apa. Oh ini merupakan ke belakang, tapi pintu ini nggak bisa dibuka kalau nggak salah. Nah kita balik lagi, ternyata benar pintu ini nggak bisa kebuka. Kita masuk lewat sebelah sana. Ini kita coba lihat bagaimana keadaan di belakang. Kita buka pintunya, kita keluar. Nah ada orang-orang yang lagi nongkrong, berdiri dan duduk melihat ke arah belakang. Nah ini arah belakang atau keadaan di belakang di kapal KMP Jatra ini. Itu terlihat dermaganya. Nah kita masuk lagi ke dalam, kita mau lihat ruang-ruangan yang lain. Dan ternyata di sini ada ruang untuk khusus yang perokok. Jadi dilarang merokok di ruangan utama dan ada ruang khusus untuk perokok. Dan di sini kita harus selalu menjaga kebersihan. Dan ini ada kantinnya. Terus di sini ada juga ada ruang medis
Jadi yang sakit juga kita kesini, tepat di depan dari ruang sumber informasi, dan kita sepil bagaimana keadaan toilet di dalamnya ya. Nah ini keadaan toiletnya. Oh iya, kalau kita naik kapal ini toiletnya itu merupakan toilet yang duduk, jadi kita harus siap-siap membawa tisu. Nah ini keadaannya, jadi untuk tisu harus bawa sendiri ya, karena kita harus lap kalau setelah buang air di sini ya. Nah ini cukup bersih toiletnya. Yuk kita keluar lagi. Sambil menunggu kapal berangkat atau lepas dari biduk atau lepas dari dermaga eksekutif ini, saya biasanya paling suka di bagian luar atau melihat keadaan di luar. Ini keadaan di luarnya, dan di sini masih ada yang lempar koin. Para perenang-perenang ini kadang-kadang ini dilarang oleh petugasnya, tetapi mereka masih ada aja di sini ya. Nah ini terus sampai kapal berangkat saya masih melihat keadaan sekitar ini. Ini saya lihat petugas sedang untuk melepas tali jangkarnya ini. Ini seru juga ternyata menyaksikan mereka melepas tali jangkar. Serem-serem gimana gitu.
Setelah sekian lama kita menunggu kapal bongkar muat dan melepas tali jangkarnya, kapal pun mulai berangkat. Ini kita pun sudah lepas dari biduk atau dari dermaga menuju ke dermaga atau pelabuhan Bakahuni. Nah, ini kapal selanjutnya yaitu KMP Sebuku yang akan siap untuk bersandar di pelabuhan Merak. Bagaimana keadaan di kapal KMP Sebuku? Ternyata sudah saya review juga loh. Simak terus di channel ini juga, silahkan cari. Selain KMP Sebuku, KMP Batu Mandi, KMP Portling 2, Portling 3, dan juga KMP Legundi sudah saya review semua loh. Jadi silahkan cari-cari di channel ini ya, channel Razwane, channel khusus jalan-jalan, traveling, dan spot wisata. Oke, kita lanjutkan perjalanan dan kita menempuh perjalanan melewati Selat Sunda ini kurang lebih 1 jam. Kalau perhitungan saya sekitar 45 menit di lautnya, tetapi kita cukup lama itu ketika menunggu untuk merapat di dermaga dan loading keluar masuknya kendaraan di kapal. Jadi kadang-kadang itu menunggunya hampir sejaman kita saat mau masuk atau keluarnya kendaraan di kapal. Nah, ini saya lihat untuk ke bagian depan lagi, ini kita mengharungi lautan Selat Sunda. Masih jauh ya, ini tuh lautan luas, dan biasanya saya menikmati pemandangan seperti ini dengan video ataupun ngedit-ngedit video di sini. Ini bagian depannya ya. Tak terasa kita pun sudah melihat itu dermaga Bakahuni dengan ada ciri khas Siger Lampung, menara Siger Lampung. Dan ini kapal KMP apa ini sih? KMP Batu Mandi baru saja lepas dari biduk atau dari dermaga eksekutif ini, akan digantikan oleh kapal KMP Jatra 3 ini. Kita mau bersandar di dermaga eksekutif Bakahuni, Lampung. Saya pun segera turun untuk kembali ke bis yang saya naiki tadi, karena saya takutnya nanti buru-buru sehingga nanti ketinggalan bis. Nah, kita turun ke tempat awal ya. Oh, ingat ya, kalau penumpang yang menaiki bis langsung dari Jawa ke Lampung atau sebaliknya ketika menaiki kapal ini, diingatkan plat bisnya atau nomor bis yang kita naik tadi. Misalnya saya naik bis Puspajaya, dia kodenya berapa, jadi atau platnya berapa, jadi kita tidak akan kesasar. Jadi tidak lama ketika turun itu ya, dan usahakan ketika ada pengumuman untuk turun, pengumuman dari personil kapal untuk akan merapat, kita harus segera turun menuju ke kendaraan yang kita naiki. Demikianlah review saya tentang bagaimana keadaan di dalam kapal Jatra 3 ini saat menyeberangi Selat Sunda dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Jika konten ini bermanfaat, silakan untuk like, dan jika ingin informasi-informasi selanjutnya tentang perjalanan spot wisata, silakan untuk subscribe. Terima kasih, bye.